Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjas Orkes Indonesia kali ini akan membahas soal kompetensi profesional guru penjas tahun 2021. Tujuan video ini adalah menambah pengetahuan bagi guru PJOK dalam persiapan UKM PPG, UKG, dan tes CPNS atau P3K Guru Mapel PJOK. Kita mulai soal yang pertama. Penilaian kesegaran jasmani untuk putra dan putri yang berumur 6-12 tahun menggunakan tes dari A. ICSPFT, B. ACSPFT, C. Cooper, D. Belk, E. Master. Jawaban yang benar adalah A. ICSPFT. ICSPFT atau International Committee on the Standardization of Physical Fitness Test merupakan organisasi internasional yang sasaran kegiatannya menyusun dan membakukan berbagai bentuk tes kesegaran jasmani. Dengan tes ICSPFT berada dalam naungannya. Soal berikutnya, bentuk tes yang mengukur kelenturan tungkai menggunakan A. Tes bahu belakang, B. Tes kelenturan dominan sendi, C. Tes split, D. Tes sit and reach, E. Tes cium lutut. Jawabannya adalah poin C. Tes split. Tes split merupakan bentuk tes yang mengukur kelenturan tungkai. Bentuk tes ini dilakukan dengan merentangkan kedua kaki ke depan dan belakang. Data yang diperoleh adalah jarak panggul dengan lantai dalam bentuk sentimeter. Kita juga perlu tahu bentuk tes pengukuran kelenturan yang lain, seperti tes sit and reach. Tes ini mengukur keluasan sendi punggung dengan mengukur jarak raihan ujung jari pada bok dengan satuan sentimeter. Kemudian mengukur kelenturan dominan sendi bahu menggunakan tes bahu belakang. Bentuk tes ini dilakukan dengan mengukur jarak raihan titik pertemuan raihan dua jari dalam sentimeter. Ada juga pengukuran kelenturan otot perut dan dada kerjasama tokok leher. Tes ini dilakukan dengan posisi menelungkup lengan dan bahu menumpu lantai. Tungkai ditekuk pada lutut. Ukur jarak kepala bawah dengan telapak kaki dalam satuan sentimeter. Soal berikutnya, cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar apabila A. Pada waktu mengangkat badan, peserta melakukan gerakan mengayun. B. Pada waktu mengangkat badan, dagu berada di bawah palang tunggal. C. Pada waktu kembali ke sikap permulaan, kedua lengan tidak lurus. D. Selama melakukan gerakan, mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus. E. Gerakan menggantung ini dilakukan dengan bertahan selama 60 detik. Jawaban yang benar adalah poin D. Selama melakukan gerakan mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dilakukan pull up berulang kali bukan bertahan dengan ketentuan seluruh anggota tubuh tetap lurus. Soal berikutnya, tes kesegaran jasmani ICSPFT untuk SD terdiri dari berapa macam tes? A. 3, B. 6, C. 7, D8 atau E9. Jawabannya adalah poin C. 7 item tes. Tes kesegaran jasmani ICSPFT untuk SD sebagai berikut. Yang pertama, lari cepat 50 meter. Kedua, lompat jauh tanpa awalan. Yang ketiga, gantung siku tekuk untuk putri 12 tahun ke atas serta putra dan putri kurang dari 12 tahun, atau gantung angkat badan untuk putra umur 12 tahun ke atas. Yang keempat, lari hilir mudik 4 kali 10 meter. 5. Baring duduk 30 detik. 6. Letuk togok ke muka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lari 1000 meter untuk putra 12 tahun ke atas, 800 meter untuk putri 12 tahun ke atas, 600 meter untuk putra dan putri kurang dari 12 tahun. Soal berikutnya, rangkaian TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia umur 6-9 tahun putra dan putri adalah A. Lari 30 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak,
lari 600 meter. B. Lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak, lari 600 meter. C. Lari 50 meter, gantung angkat tubuh 60 detik, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari 1000 meter. D. Lari 50 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari 800 meter. Atau E. Lari 60 meter, gantung angkat tubuh 60 detik, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari 1200 meter. Jawaban yang benar adalah poin A. Lari 30 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak, lari 600 meter. Perlu diketahui bahwa jawaban B merupakan tes TKJI umur 10-12 tahun putra dan putri. Sedangkan C merupakan tes TKJI remaja umur 13-15 tahun putra. Yang D merupakan tes TKJI remaja umur 13-15 tahun untuk putri. Sedangkan yang E merupakan item TKJI remaja umur 16-19 tahun untuk putra. Soal berikutnya, dalam senam lantai, gerakan melangkah yang disertai tolakan dua kaki sehingga ada saat badan melayang di udara, mendarat dengan satu kaki disusul dengan kaki yang lainnya merupakan gerak dasar. A. Step, B. Loncat, C. Langkah, D. Sikap badan, atau E. Pendaratan. Jawaban yang benar adalah poin B. Loncat. Ada perbedaan antara lompat dan loncat. Konsepnya adalah kalau lompat, kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki, sedangkan loncat itu mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Dari definisi ini, kita bisa simpulkan nama-nama istilah olahraga yang tepat digunakan. Lompat tinggi, bukan loncat tinggi. Lompat jauh, bukan loncat jauh. Lompat galah, bukan loncat galah. Loncat indah, bukan lompat indah. Loncat harimau, bukan lompat harimau. Loncat katak, bukan lompat katak. Soal berikutnya, gerakan melenting badan ke atas depan yang dilakukan dengan lemparan kedua kaki dan menolak tangan dengan kuat dari matras, kemudian membusurkan tubuh bagian belakang dengan kaki atau lutut tetap lurus yang diakhiri dengan sikap berdiri adalah gerakan A. Kip, B. Lenting kepala, C. Meroda, D. Lenting tangan, atau E. Flip flag. Jawaban yang benar adalah poin A. Kip. Kip adalah suatu gerakan melenting badan ke atas depan yang dilakukan dengan lemparan kedua kaki dan menolak tangan dengan kuat dari matras, kemudian membusurkan tubuh bagian belakang dengan kaki atau lutut tetap lurus yang diakhiri dengan sikap berdiri. Tolakan tersebut dimulai dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan dua kaki rapat dan lutut lurus. Cara melakukan kip adalah yang pertama, sikap permulaan, tidur terlentang atau duduk berluncur, kedua kaki rapat dan lurus. Kedua, kaki bersamaan diangkat ke belakang melewati kepala. Kedua, telapak tangan di samping telinga dan sikut ditekuk jari-jari tangan mengarah ke pundak. Ketiga, gerakannya angkat kedua kaki bersamaan lurus ke atas ke arah belakang hingga pinggul dan pinggang ke atas ke arah depan, bersamaan dengan gerakan lanjutan dari arah pinggul dan pinggang ke atas depan, dan kedua tangan ditolakkan sekuat-kuatnya hingga dapat berdiri atau setidak-tidaknya jongkok. Kip dibagi menjadi guling lenting atau lenting tengkuk dan lenting kepala. Soal berikutnya, kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan berdiri dengan tangan adalah A. Siku-siku lengan lurus, B. Penempatan tangan sebagai tumpuan sejajar, C. Jari tangan melebar, D. Pinggang terlalu melenting, kepala kurang menengadah, atau E. Pandangan ke atas. Jawaban yang benar adalah poin D. Pinggang terlalu melenting, kepala kurang menengadah. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan berdiri dengan tangan, yang pertama, pinggang terlalu melenting, kepala kurang menengadah. Kedua, siku-siku lengan bengkok. Ketiga, penempatan tangan sebagai tumpuan kurang atau terlalu lebar.
keempat, arah jari tangan tidak ke depan dan jari tangan terlalu rapat. Kelima, ayunan kaki belakang ke atas kurang baik, kurang atau terlalu ke depan, dan lutut dibengkokkan. Keenam, pada saat mengayun atau melemparkan kaki ke atas, bahu mundur ke belakang dan kepala kurang menengadah. Ketujuh, menegakkan otot leher, bahu, dan pinggang sehingga menghambat gerakan. Kedelapan, kurang usaha mempertahankan sikap handstand untuk beberapa saat sehingga cepat roboh. Kesembilan, waktu roboh melepaskan tangan tumpuan atau tidak menekuk leher untuk berguling ke depan. Soal berikutnya, gerakan meroda dikatakan sempurna apabila posisi kaki A. Kedua kaki lurus ke atas pada hitungan ketiga, posisi kaki menjadi depan belakang. B. Ditekuk sedikit ketika di atas. C. Kaki kanan lurus ditarik ke atas sedangkan kaki kiri ditekuk sedikit ke depan. D. Ketika di atas, kedua kaki lurus membentuk huruf V. Atau E. Kaki kanan lurus ditarik agak ke depan. Jawaban yang benar adalah poin D. Ketika di atas, kedua kaki lurus membentuk huruf V. Meroda atau cartwheel, cirinya seluruh anggota tubuh stretch seperti jari-jari roda agar dapat memutar. Posisi kaki saat di atas, kedua kaki lurus membentuk huruf V. Soal berikutnya, gambar di bawah ini adalah jenis dari senam lantai, yaitu A. Round off, B. Meroda, C. Loncat, D. Lompat, atau E. Lompat jongkok. Jawabannya adalah poin A. Round off. Round off merupakan salah satu jenis gerakan senam lantai. Round off merupakan gerakan senam lantai yang dapat dilakukan menggunakan beberapa cara, seperti menumpukan badan pada kedua tangan, kemudian melakukan tolakan ketika kedua kaki mendarat ke lantai, dan melakukan handstand dengan cara memutarkan badan dengan sumbu yang tegak. Soal berikutnya, kesalahan saat melakukan handstand roll adalah A. Bahu terlalu kaku, B. Tangan menumpu terlalu jauh, C. Awalan terlalu pendek, D. Pandangan mata ke bawah, atau E. Tangan lurus ke depan. Jawaban yang tepat adalah poin B. Tangan menumpu terlalu jauh. Kesalahan umum yang biasa dilakukan saat handstand roll adalah 1. Tangan menumpu bengkok, 2. Bahu terlalu menjulur ke depan, 3. Kepala tunduk, 4. Tangan menumpu terlalu jauh, 5. Ayunan dan tolakan kaki kurang kuat atau terlalu kuat. Soal berikutnya, unsur-unsur di bawah ini yang tidak dibutuhkan saat melakukan gerakan senam irama yaitu A. Kelentukan, B. Kontinuitas, C. Kecepatan gerak, D. Ketepatan dengan irama, atau E. Keluasan. Jawaban yang tepat adalah poin C. Kecepatan gerak. Karakteristik senam irama mengalir seperti air atau kontinuitas gerakan, serta fleksibilitas, ketepatan dengan irama, keluasan gerak. Soal berikutnya, senam yang bertujuan untuk memberikan rangsangan agar pertumbuhan badan dapat tumbuh secara wajar dan untuk memelihara kesehatan badan adalah sistem senam A. Kebugaran, B. Kalistenik, C. Jerman, D. Swedia, atau E. Austria. Jawabannya adalah poin E. Austria. Senam Austria bertujuan untuk memberikan rangsangan agar pertumbuhan badan dapat tumbuh secara wajar dan untuk memelihara kesehatan badan. Soal berikutnya, sistematika dalam senam dengan gerakan pemanasan, latihan inti, latihan pembentukan dan peregangan, dan pendinginan merupakan ciri dari A. Senam dansa, B. Senam waltz, C. Senam aerobik, D. Senam jantung, atau E. Senam kesegaran jasmani. Jawabannya adalah poin C. Senam aerobik. Sistematika pada senam aerobik ada 4. Yang pertama pemanasan, yang kedua latihan inti, yang ketiga latihan pembentukan, dan yang keempat peregangan dan pendinginan. Soal berikutnya, salah satu bentuk latihan aerobik gerakan high impact adalah A. Mambo, B. Lompat, C. Waltz,
D. Caca, atau E. Langkah? Jawabannya adalah poin B. Lompat. High impact adalah gerakan dengan intensitas tinggi, dihasilkan dari gerakan lompat, loncat, lari, atau ada layangan di udara. Soal berikutnya, 3 tahapan transformasi gerak adalah A. Gerak untuk kepentingan gerak itu sendiri, pusat perhatiannya memiliki satu pengalaman estetika, menuntaskan transisi dari keseharian ke dalam gerak artistik. B. Gerak untuk kepentingan gerak itu sendiri, pusat perhatiannya memiliki satu pengalaman estetika, menuntaskan transisi dari keseharian ke dalam gerakan utuh. C. Gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. D. Locomotion, stepping, gesturing. Atau E. Jumping, stillness, turning. Jawaban yang benar adalah poin A. Wall dan Murray dalam Agus Mahendra mengidentifikasi 3 tahapan transformasi gerak, yaitu tahap 1, gerak untuk kepentingan gerak itu sendiri. Maksudnya mengembangkan kesadaran kesenangan anak dalam bergerak, dan ini memerlukan perhatian yang khusus. Tahapan 2, pusat perhatiannya memiliki satu pengalaman estetika. Maksudnya gerakan-gerakan anak sehari-hari ditransformasi ke dalam satu bentuk yang mempunyai makna baru bagi anak dan perlu diarahkan. Tahapan 3, menuntaskan transisi dari keseharian ke dalam gerakan artistik dengan tujuan memberi bentuk, menciptakan struktur tarian, serta menampilkan. Soal berikutnya, gerakan melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama disebut dengan gerakan A. Bear, B. Meloncat, C. Hop, D. Sliding, atau E. Skipping. Jawaban yang benar adalah poin C. Hop. Hop atau jangkit adalah gerakan melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan gerakan yang diberikan pada saat pemanasan senam aerobik kecuali A. Berbagai pola langkah, B. Gerak tangan, C. Short stretch, D. Long stretch, atau E. V-step. Jawabannya adalah poin D. Long stretch. Gerakan yang dilakukan saat pemanasan aerobik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh melakukan gerakan yang lebih berat atau sulit dan meningkatkan suhu tubuh. Gerakannya berbagai pola langkah, gerakan tangan, penguluran pendek. Soal berikutnya, lagu berirama mars termasuk dalam irama yang cepat dan pada umumnya bernuansa semangat dan bersifat riang gembira. Tanda iramanya adalah A. 1/5, B. 1/3, C. 1/6, D. 2/4, atau E. 4/3. Jawabannya adalah poin D. 2/4. Lagu berirama mars termasuk dalam irama yang cepat dan pada umumnya bernuansa semangat dan bersifat riang gembira. Aktivitas ritmik dalam pembelajaran pendidikan jasmani untuk memperkenalkan irama kepada anak didik sangat cocok digunakan lagu-lagu mars, terutama ketika mempelajari pola langkah. Tanda irama pada lagu-lagu berirama mars menggunakan tanda irama 2/4, tetapi ada juga yang menggunakan tanda irama 4/4 yang berirama sedang. Soal berikutnya, bentuk tarian yang dapat diberikan di sekolah yaitu A. Singing dance, pole dance, creative dance, B. Tari tradisional, C. Tari kontemporer, D. Waltz, atau E. Dansa. Jawabannya adalah poin A. Singing dance, pole dance, dan creative dance. Kehadiran aktivitas ritmik dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar perlu direspons secara positif oleh guru-guru pendidikan jasmani. Sebelum ada istilah aktivitas ritmik, sudah ada istilah senam irama, tetapi hanya sebatas pada gerak senam yang diiringi oleh irama. Sedangkan aktivitas ritmik pengertiannya lebih luas lagi, yaitu rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresif tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik.
Aktivitas ritmik merangkum antara tarian dan dansa. Bentuk tarian yang dapat diberikan di sekolah yaitu tarian nyanyian atau singing dance, tarian rakyat atau folk dance, dan tarian kreatif atau creative dance. Guru hendaknya memberikan aktivitas ritmik di sekolah dasar melalui gerakan-gerakan dasar yang fundamental, yaitu gerakan yang bersifat mendasari yang diperlukan agar membekali mereka dengan fundamen yang kokoh, terdiri dari gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Selain itu juga dasar-dasar langkah dan pengertian irama walk serta caca perlu diberikan. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kita lanjut ke ulasan berikutnya ya. Semangat belajar dan semoga lolos tes tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.